Ya, Pak. Hari ini kita fokus pada materi persyaratan K3 pada instalasi pemasangan dan pemeliharaan pembangkit tenaga listrik. Ini materi yang akan kita bahas. Nah, biodata singkat saya nggak perlu saya bahas karena di pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan ya. Ini juga sudah, ini nggak perlu ya. Untuk channel YouTube saya, kalau yang lupa nanti bisa diakses pada nama channelnya yaitu Muhal Media Creation ya. Ada video panjang dan video pendek. Nah, hari ini ya tujuan dari pembinaan teknisi K3 listrik itu apa? Jadi tujuannya adalah ya, ini saya selalu menggunakan ilustrasi. Tujuan dari pembinaan ya meningkatkan kompetensi. Mungkin Bapak-bapak sekalian ya sebelum mengikuti pembinaan ini masih belum kompeten. Atau yang ada yang sudah kompeten tapi belum mendalam. Atau sebenarnya sudah kompeten tapi karena lama tidak refreshing ya materi-materi terkait dengan K3 listrik. Kalau ikut sertifikasi ada beberapa yang belum siap. Nah, oleh karena itu nanti setelah kegiatan ini setelah saya mempresentasikan materi ini, yang belum kompeten akan berubah menjadi kompeten. Yang sudah kompeten tetapi belum mendalam, nanti akan berubah kompeten dengan kemampuan yang lebih mendalam, terutama dari aspek kognitifnya. Karena di sini kita kan kegiatan kita pelatihannya online. Nah, kalau praktik ya nanti selain kognitif ada psikomotorik. Selain itu juga ada afektif. Afektif itu sikap dalam kita bekerja. Nah, yang terakhir yang belum siap menjadi lebih siap. Ini ya Bapak-bapak sekalian ya terkait dengan tujuan kita. Nah, ini yang kemarin sudah saya capture ya. Pak Rizky Fauzi hadir. Hadir Pak, baru sampai kantor Pak. Baru sampai kantor. Mantap nih Pak Rizky ya. Oke, karena memang jalan sekarang macet nih. Iya Pak, Kalau maaf Pak, sorry Pak. enggak apa-apa ya, santai aja ya. Pak Rudi Hartono sudah hadir ya. Hadir, Pak. Oke, Pak Rano Adi Putra. Hadir Pak, Pak Rano, Jabodetabek macet Pak, macet parah Pak. macet parah. Semoga walaupun macet parah kita tetap bisa beraktivitas dengan baik. Pak Tusiono, Hadir, Pak. Pak Triwahyudi. Siap, hadir Pak. Oke, Pak Roni, Hadir Bapak. Pak Muhammad Ja'far, Hadir, Pak. Pak Umar Halim, Siap, hadir Pak. Pak Tulus, masih Tulus. Siap hadir, Pak. Nah, ini namanya tulus, orangnya tulus ikhlas ini ya. Pak Yusworo, Siap, Pak. Hadir, Pak. oke. Pak Munawar, Ya, hadir, Pak. Tapi izin belum bisa on cam, sedang apel. oke, enggak apa-apa Pak ya, santai saja ya. Yang berikutnya Pak Dandi Tri Irianto. Ya, hadir, Pak. Berikutnya Pak Hari Raufi ya dari Hadir Pak, Punagaya. hadir. Berikutnya Pak Yudi Kaidir. Ini belum hadir Pak, Oh, masih belum hadir ya Pak. Ini ya beres. belum ya. Oke, Masih saya berikutnya Pak hubungi. Teddy sudah hadir. Hadir Pak. Yang terakhir Pak Sabta.
Siap hadir, Pak. Oke ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, kemarin kita sudah sampaikan terkait dengan sistem tenaga listrik, Pak. Nah, sebenarnya tidak hanya di Indonesia, ini di dunia juga sama. Jadi sistem tenaga listrik itu komponen utamanya ada 4. Yang besar-besar maksudnya, Pak ya. Yang pertama apa? Komponen pembangkitan tenaga listrik. Yang kedua, komponen saluran transmisi. Yang ketiga, komponen jaringan distribusi. Dan yang keempat itu komponen pemanfaatan tenaga listrik. Nah, hari ini insya Allah kita akan membahas persyaratan K3 pada pemasangan dan pemeliharaan pembangkit. Jadi kita akan membahas di nomor 1, Pak. Nomor 2 kemarin sudah dibahas Pak Hartoyo, nomor 3 sudah. Nah, besok kita akan membahas nomor 4. Nah, yang di awal kita sudah membahas tentang apa? Dasar hukum, peraturan perundangan, standar, potensi bahaya pada pekerjaan listrik, ditambah dengan proteksi dari sambaran petir, serta instalasi di ruang khusus. Nah, hari ini kita akan membahas di pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik di Indonesia ada banyak. Di antaranya ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Yang kedua ada PLTGU, tenaga gas uap. Yang ketiga ada panas bumi atau PLTP. Yang keempat ada PLT air. Nah, air ini ada PLTA, ada mini hidro, ada mikro hidro, dan ada piko hidro. Nah, yang berikutnya ada PLT Bayu atau angin. Berikutnya kita juga punya PLTS, punya PLTMG. PLTN kita belum punya. PLTN kita belum punya. Hanya prototipe yang ada di Batan. Di Yogyakarta sebenarnya sudah ada, tapi dalam bentuk laboratorium. Ini banyak digunakan untuk pengembangan riset. Untuk praktikum mahasiswa. Yang program studi teknik nuklir di Batam. Bukan Batam, tapi Batan, Pak ya. Nah, komponen kedua saluran transmisi kemarin sudah dibahas Pak Hartoyo. Komponen ketiga jaringan distribusi. Nah, komponen yang keempat itu adalah pemanfaatan tenaga listrik. Nanti kita bahas besok pagi. Sampai di sini sudah bisa dipahami Bapak-Bapak sekalian? Nah, sekarang kita bahas tentang pembangkit tenaga listrik. Kita bahas tentang pembangkit tenaga listrik. Apa itu pembangkit tenaga listrik? Pembangkit tenaga listrik merupakan sebuah peralatan yang terdiri dari beberapa komponen yang saling berkaitan yang bertujuan untuk menghasilkan listrik. Listrik merupakan bentuk energi, Pak. Jadi listrik itu bentuk energi, di mana energi listrik itu tidak terdapat di alam. Berbeda dengan energi air, itu di alam melimpah. Energi matahari di alam melimpah. Energi gas melimpah. Energi minyak melimpah. Energi panas bumi juga banyak. Tetapi energi listrik itu tidak ada. Sebenarnya ada energi listrik itu, yaitu energi dari petir.
Masalahnya petir ini nggak bisa kita manfaatkan secara langsung. Petir nggak bisa dimanfaatkan, justru menimbulkan masalah. Karena petir itu nanti bisa merusak peralatan-peralatan listrik dan juga bisa merusak instalasi bangunan gedung, baik internal maupun eksternal. Maka kita nggak bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga petir. Sampai dengan saat ini belum ada. Nah, maka kita menggunakan pembangkit listrik yang melakukan konversi dari energi primer. Ini energi primer, Pak ya. Energi primer itu ya energi yang terdapat di alam. Nah, energi yang terdapat di alam ini kita ubah menjadi energi listrik. Alatnya namanya pembangkit tenaga listrik. Nah, pembangkit tenaga listrik berdasarkan energi primernya dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama, kalau energi primernya itu adalah BBM, bahan bakar minyak, maka pembangkitnya namanya PLTD, pembangkit listrik tenaga diesel. Mungkin orang awam menyebutnya genset, generator set. Nah, ini di KAI kan mesti pakai, Pak ya. KAI mesti pakai. Punagaya ya, PLN ya mesti pakai. PLN pembangkit mesti pakai, kantor-kantor mesti pakai, rumah sakit, hotel, gedung mesti pakai. PLTD untuk backup. Di beberapa perusahaan ini utama. Kalau di gerbong kereta api ya genset utama. Yang kereta diesel. Yang kereta diesel ya ini menjadi yang utama ya. Baik untuk penggerak motor traksi maupun untuk kebutuhan kelistrikan utility. Untuk lampu penerangan, untuk apalagi Pak kalau di gerbong kereta? Lampu ya, AC, TV, stop kontak untuk charger HP, untuk laptop dan lain sebagainya. Itu membutuhkan PLTD atau genset. Nah, yang kedua ada PLT yang energi primernya adalah air. Nah, ini untuk yang energi primernya air namanya PLTA. Yang skala kecil mini hidro. Yang lebih kecil lagi mikrohidro, yang lebih kecil lagi pikohidro. Nah, PLTA ada di mana? Kalau di Jawa ya ada kalau di Jawa Timur ada di mana Pak PLTA Pak? PLTA di Jawa Timur ya ada di Malang Pak ya. Di Malang ada apa? Karang Kates. Ya. Selain Karangkates ada di mana, Pak? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, PLTA Sutami. Ya, itu ada di Jawa Timur, ya. Selain itu ada banyak, Pak ya. PLTA di Jawa Timur kalau tidak salah itu ada 12, ya. Jawa Timur punya banyak yang kecil-kecil itu ya. Yang terkenal yaitu tadi Karangkate, Sutami ya. Terus mana lagi itu di Karangkates ada beberapa PLTA, di Sutami juga ada beberapa unit ya. Nah, kalau di Jawa Tengah ada di mana? Jawa Tengah ada di Jatiluhur. Kok Jatiluhur? Gajah Mungkur, Pak ya. Kalau Jatiluhur kan ada di Jawa Barat ya. Terus ada di Merica, ada di Wadah Selintang, itu di Jawa Tengah. Kalau di Jawa Barat banyak ya. Tadi ada Jatiluhur, ada Saguling,
ada Cirata. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya? Kalau di Sumatera ada yang terkenal Asahan. Ada banyak ya PLTA karena Indonesia itu dikaruniai banyak sungai. Termasuk di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan lain sebagainya. Itu terkait dengan PLTA. Yang ketiga adalah PLTU. PLTU di Indonesia itu lebih dari 50% dari sisi kapasitas. Karena PLTU itu biasanya kapasitasnya besar-besar. Kalau di Jawa satu unit bisa 1000 megawatt. Contohnya yang mana? Suralaya 8. Karena di Suralaya itu ada unit 1 sampai 8. Itu 1000 megawatt. Cirebon ya, ada 1000 megawatt. Selain Cirebon ada di Batang 1000 megawatt. Di Jepara 1000 megawatt. Termasuk di Paiton, Gresik, dan lain sebagainya. Itu terkait PLTU. Jadi kalau di Jawa ya pusatnya PLTU ada di Jawa Timur yaitu Paiton, Gresik, Grati, Tuban, mana lagi ya? Itu ya kira-kira. Nah kalau di Jawa Tengah pusatnya ada di Jepara, terus ada di Cilacap, ada di Batang. Itu Jawa Tengah yang PLTU. Kalau Jawa Barat itu ada di Bekasi, ada di Indramayu, ada di Bekasi, ada di Indramayu, ya, ada di banyak tempat sebenarnya ya untuk Jawa Barat. Biasanya PLTU dibangun di pinggir pantai. Nah, kalau di Banten itu banyak sekali. Ada di Suralaya, ada di Labuan, ada di apa namanya? Serang ya. Ada di mana lagi itu ya? Kalau untuk Banten banyak ya PLTU-nya. Kalau di Jakarta ada di Muara Tawar. Di Muara Tawar ya. Nah, itu untuk PLTU. Berikutnya ada PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Nah, PLTG biasanya digunakan untuk mensuplai pada saat beban puncak ya. Ini PLTG banyak digunakan untuk mensuplai beban puncak kalau di Jawa. Kalau di luar Jawa ya bisa juga nanti untuk baseload. Biasanya kalau yang baseload digunakan PLTGU, gas dan uap. Ini yang pakai gas dan yang pakai uap. Ya. Jadi nanti kita bahas seperti apa. Yang berikutnya panas bumi. Kalau panas bumi itu memanfaatkan panas yang terdapat di dalam bumi. Jadi energinya free energy. Karena menggunakan panas yang ada di dalam bumi. Nggak perlu bahan bakar. Jadi kayak air itu nggak butuh bahan bakar. Panas bumi nggak butuh bahan bakar. Tapi kalau BBM butuh bahan bakar. Uap butuh bahan bakar, gas butuh bahan bakar, uap dan gas butuh bahan bakar. Nah, yang berikutnya ada nuklir. Nuklir juga butuh bahan bakar. Nah, energi primer ini digunakan untuk menggerakkan turbin. Ya, jadi turbinnya nanti sesuai dengan penggeraknya. Kalau bahan bakarnya BBM, turbinnya namanya mesin diesel. Kalau bahan bakarnya air, berarti nanti turbinnya namanya turbin air. Kalau bahan bakarnya batu bara, berarti turbinnya turbin uap. Kalau bahan bakarnya gas, ya namanya turbin gas. Kalau bahan bakarnya panas bumi, turbinnya turbin uap.
Kalau nuklir turbinnya juga turbin uap. Nah, selain itu masih ada tenaga angin, turbinnya turbin angin. Dan lain sebagainya. Nah, di sini turbin dikoppel dengan mesin generator. Karena di sini mesin generator diputar oleh turbin, maka generator itu mengubah dari energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, setelah menghasilkan listrik, maka dikirimlah ke saluran transmisi. Dari saluran transmisi kita distribusikan, setelah itu dimanfaatkan oleh konsumen. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, sekarang kita lihat ya terkait dengan komponen-komponen pada pembangkit tenaga listrik. Jadi secara umum komponen tenaga listrik yang menggunakan turbin itu komponennya dapat kita gambarkan seperti yang saya tampilkan di sini. Komponen utama apa di sini? Ada dua, yaitu mesin generator. Nah, mesin generator itu biasanya menggunakan generator AC. Tipenya tipe sinkron. Jadi kalau di KAI kan mesin sinkron sudah bukan barang asing ya. Mesin itu bisa difungsikan sebagai generator maupun sebagai motor. Untuk MRT itu penggeraknya kan motor AC sinkron, Pak. Kalau di KRL itu mungkin pakai motor DC. Jadi untuk kereta itu bisa menggunakan penggerak motor AC maupun motor DC. Paham ya Pak ya? Nah, kalau untuk pembangkit yang umum digunakan yaitu generator AC sinkron. Di dalam penulisannya AC-nya nggak perlu disebut. Sering dikenal dengan istilah synchronous generator atau generator sinkron. Apa sih artinya sinkron? Sinkron itu artinya kecepatan putar rotor sama dengan kecepatan medan putar di stator. Paham ya Pak ya? Maka kalau kita lihat nameplate di generator selalu kecepatannya rumusnya N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P. Karena F-nya itu 50, P-nya itu kalau di PLTU, PLTG, PLTN, PLT panas bumi itu 2, maka kecepatan putarnya selalu sama dengan 3000 RPM. Bisa difahami Bapak-Bapak sekalian? Nah, bagaimana kalau genset? Kalau PLTD umumnya jumlah kutubnya sama dengan 4. Karena jumlah kutubnya sama dengan 4, umumnya berarti 120 kalikan 50 sama dengan 6000 dibagi 4. Berapa Pak ketemunya? 1.500 Pak. Ya, 1500 ya. Jadi kalau genset kebanyakan menggunakan kecepatan putarnya 1500. Kalau PLTU, PLTG, PLT panas bumi umumnya menggunakan kecepatan 3000. Nah, maka di sini untuk menghasilkan frekuensi yang konstan, karena yang namanya pembangkit itu kan harus menghasilkan frekuensinya konstan, Pak ya. Listrik yang dihasilkan oleh generator itu kan bentuknya adalah daya aktif P dan daya reaktif Q, Pak ya. Jadi generator itu menghasilkan apa toh? Yang dihasilkan generator yaitu listrik. Bentuknya apa? Daya aktif P, satuannya
MW atau KW. Kalau generator besar ya satuannya MW, Pak. Kalau generator yang menengah satuannya KW. Kalau generator kecil satuannya W. Kalau generator yang sangat kecil satuannya mini watt ya atau M kecil W. Paham ya Pak ya? Nah, selain daya aktif generator juga menghasilkan Ki. Satuannya mVar. Apa itu mVar? Yaitu daya reaktif. Karena ini generatornya generator AC Pak ya. Kalau generator DC yang menghasilkannya watt saja. Nggak ada mVar. Karena ini generator AC, dia menghasilkan MW dan mVar. Nah, syaratnya apa? Syaratnya tegangannya konstan dan frekuensinya konstan. Bisa difahami Pak ini Pak? Semuanya? Nah, untuk menghasilkan MW dan mVar, maka di sini generator perlu diputar. Mutarnya pakai apa? Kalau zaman dulu mutarnya pakai engkol Pak ya. Seperti kita kalau naik sepeda, ada yang masih ingat dulu naik sepeda itu kan untuk menghasilkan lampu penerangan pakainya apa itu Pak? Di sepeda dipasang apa? Dinamo. Dipasang dinamo. Nah, dinamo itu sebenarnya adalah generator. Cuma kalau di sepeda generatornya generator DC, bukan generator AC. Paham ya Pak ya? Nah, kalau di kereta api, gensetnya, generatornya generator AC, Pak. Karena nanti gensetnya dibebani oleh beban-beban yang AC, bukan DC. Lampu AC, stop kontak AC, motor juga AC, motor traksi, Pak. Kadang-kadang, penumpang bawa peralatan-peralatan yang mengandung mVar, ya maka harus di ini, ya. Sampai di sini bisa dipahami, Pak ya? Jadi yang dihasilkan MW dan mVar. Berapa MW dan mVar? Sesuai kebutuhan beban pengguna. Kalau di kereta api yang penumpangnya sedikit berarti ya gensetnya dibebani rendah. Paham Pak ini Pak? Kalau penumpangnya banyak ya dibebani besar. Karena biasanya penumpang kan butuh lampu penerangan. Penumpang sekarang ya mesti butuh stop kontak ya. Kadang-kadang ada penumpang yang sepanjang jalan menghidupkan laptop. Kadang-kadang ada penumpang yang sepanjang jalan mengcas HP, mengcas tablet ya, atau bahkan yang masak air panas, ada yang bawa heater atau kadang-kadang yang bawa kipas angin ya. Kalau zaman dulu, kalau sekarang kan kereta api sudah ada AC-nya semua ya. Ekonomi maupun bisnis sudah ada AC-nya Pak ya. Nah, ini yang terkait dengan ini. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Nah, sehingga di sini turbin harus memutar generator dengan kecepatan yang sama dengan nameplate-nya. Berapa? Ya, turbin nanti harus memutar generator sehingga kecepatan putarnya 3000 rpm. Itu pada PLTU dan PLTG. Kalau di genset ya nanti mesin diesel harus memutar generator dengan kecepatan putar 1500. Kalau mutarnya terlalu kencang, frekuensinya naik. Kalau putarannya turun, frekuensinya turun. Bisa difahami semuanya, Pak? Ya. Nah, selain frekuensi juga di situ ada tegangan. Nah, tegangan ngaturnya pakai apa? Tegangan ngaturnya pakai eksitasi.
Alatnya namanya AVR, Automatic Voltage Regulator. Kalau di genset ya nanti ada tempat untuk rangkaian elektronika yang dipasang di situ yang digunakan untuk mengatur tegangan keluaran. Karena kalau tegangannya naik turun ya nanti dikomplain sama konsumen, Pak ya. Kereta api yang di gerbong tegangannya naik turun kira-kira konsumen gimana, Pak? Marah enggak? Ya, ya tentu saja marah karena alatnya rusak. Dia bawa charger rusak ya, dia bawa laptop bisa rusak. Dia bawa peralatan yang lain bisa. Demikian juga di Punagaya. Punagaya kalau di situ apa namanya? Tegangannya naik turun, maka ya enggak bisa sinkron dengan sistem di sini. Bakaru kalau nggak bisa tegangannya stabil, nggak frekuensinya stabil, nggak bisa sinkron, nggak bisa jualan. Nah, kelengkapan dari mesin generator ini nanti dilengkapi dengan ada namanya panel synchronizing. Jadi selain nanti ada AVR, ada eksitasi atau exciter, generator juga dilengkapi dengan panel synchronizing. Kalau generator itu dioperasikan secara paralel atau secara sinkron. Nah, berikutnya generator dilengkapi dengan peralatan proteksi. Peralatan proteksinya apa? Nanti kita bahas. Peralatan proteksi utama ya circuit breaker. Nah, circuit breaker kalau di generator besar nanti dikontrol oleh relay. Nah, relay nanti biasanya ada CT dan PT. Nah, untuk proses pembangkit ya, pembangkit tenaga listrik yang besar biasanya butuh catu tegangan untuk menggerakkan pemanfaatan sendiri ya, pemakaian sendiri. Jadi kalau di pembangkit tetap butuh penerangan. Penerangannya yang ngambil dari listrik, ngambil dari gardu induk. Nah, biasanya mereka punya namanya trafo auxiliary. Nah, listrik yang dihasilkan generator nanti dikirim ke trafo untuk tegangannya disamakan. Setelah itu dikirim ke saluran transmisi. Sampai di sini bisa difahami semuanya? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas? Belum ada ya? Pak Rano udah jelas, Pak Rano? Siapa sudah jelas? Oke ya. Kita lanjut ya, Bapak-bapak sekalian. Tadi sudah kita bahas prinsipnya. Nah, sekarang kita bahas ya jenis pembangkit tenaga listrik. Jadi pembangkit tenaga listrik itu ada banyak jenisnya. Yang pertama adalah jenis pembangkit listrik konvensional. Konvensional itu artinya dia menggunakan pengubahan energi primer diubah menjadi energi mekanik, baru dia diubah menjadi energi listrik. Nah, konvensional juga diartikan bahan bakarnya itu menggunakan bahan bakar yang tidak bisa diperbarui atau dikenal dengan istilah non-renewable power plant. Nah, berdasarkan bahan baku yang non-renewable ini, pembangkit listrik macamnya ada beberapa. Yang pertama adalah apa ini, Pak? Ini PLT apa ini? Pak Tulus, ini PLT apa Pak Tulus?
Berarti gas bumi ya Pak ya? PLTU ya. PLTU ya. Uap ya. Kalau yang tengah apa ini? Pak Tusiono. Mesti ngerti lah. PLTD lah. PLTD ya. Kalau yang sebelah kanan apa ini Pak Umar Halim? Belum tahu Pak. PLTG ya. Yang sebelah ini apa ini Pak? TGU, Pak. PLTGU ya. Kalau yang tengah apa ini? Tengah bawah ini. Pak Haki ya Pak ini Pak Haki. Tengah bawah. Nah ini yang ini. PL. PLT, Wah, PLTU. PLTN, nuklir. Ini ada reaktornya Pak. nuklir. Ini reaktor ini kan. Oh Ada iya, iya, Pak. reaktornya berarti nuklir. Yang sebelah kanan sendiri apa ini? Ini PLT MG. MG itu namanya mesin gas. Jadi dia bahan bakar utamanya gas atau juga bisa menggunakan solar. Jadi nanti dia bisa menggunakan dua. Kalau gasnya pasokannya gampang ya pakai gas. Kalau gasnya susah ganti solar, Pak ya. Itu namanya PLTM. Bisa dipahami Pak semuanya? Ini untuk pembangkit listrik yang konvensional ya. Nah, ini adalah gambar untuk PLTU. Pembangkit listrik tenaga uap. Nah, pembangkit listrik tenaga uap ya. Ini prinsip kerjanya begini Pak ya. Jadi pembangkit listrik tenaga uap itu prinsipnya apa ya? Prinsipnya di sini adalah mengubah uap air. Nah, uap airnya didapatkan dari mana? Uap airnya didapatkan dari air laut atau air sungai atau air danau atau air tada hujan. Bisa difahami Pak ya? Airnya berasal dari air laut, air sungai, air danau atau air tada hujan. Kalau air tada hujan berarti ya nanti dibuatlah kolam penampungan air hujan. Di mana itu nanti dibuat siklus. Jadi air di sini nanti diproses ya. Prosesnya apa? Ada desal. Kalau air laut kan di desalinasi Pak ya. Atau di RO, reverse osmosis. Dirubah jadi air tawar. Setelah dirubah jadi air tawar, nanti dilakukan di apa ini? Klorinasi. Klorinasi. Nah, klorinasi itu adalah untuk ya kalau di air pam itu kaporit Pak ya, dikasih klorin. Paham ya Pak ya? Kenapa kok harus dikasih klorin? Supaya mikroorganisme yang ada di air tadi itu mati Pak ya. Kalau enggak ya nanti muncul ganggang, muncul macam-macam ya. Muncul udang, muncul cumi, anak-anak kecil muncul ini ya. Nah, yang berikutnya ada namanya proses demineralisasi. Nah, demineralisasi itu adalah untuk menghilangkan mineral-mineral yang ada di dalam air yang bisa menyebabkan kerusakan pada pipa dan boiler. Nah, air selanjutnya dipompa menuju kemana? Menuju ke boiler.
Nah, nanti dia dimasak. Masaknya pakai apa? Bahan bakarnya adalah batu bara. Selain batu bara juga bisa menggunakan biomasa. Biomasa itu seperti apa? Misalkan cangkang sawit, Pak ya. Ini di beberapa daerah kan cangkang sawit melimpah. Kalimantan, Sumatera. Kalau di Jawa cangkang sakit nggak ada, Pak. Adanya batok kelapa. Atau bisa juga pakai arang. Atau bisa juga pakai serbuk gergaji. Atau bisa juga pakai pelet kayu. Atau bisa juga menggunakan ya biomasa lainnya. Nah, air setelah dimasak dengan batu bara maupun biomasa, air akan berubah menjadi uap. Nah, uapnya ini nanti ya dipertahankan pada temperatur tertentu dan tekanan tertentu. Nah, setelah uapnya mencapai temperatur misalkan 565 derajat Celcius, pressure-nya itu mencapai 10 megapascal, nanti uap ini digunakan untuk memutar turbin. Maka turbin akan berputar. Nah, turbin yang diputar nanti dikoppel dengan generator, sehingga generator setelah dieksitasi menghasilkan listrik, listriknya dikirim ke saluran transmisi. Nah, uap yang digunakan untuk memutar turbin selanjutnya didinginkan oleh kondenser di sini. Setelah didinginkan, dia berubah jadi air, airnya kembali nanti dimasukkan ke boiler. Nah, sisanya nanti dibuang lagi ke laut. Sampai di sini bisa dipahami, Bapak-Bapak sekalian? Nah, ini adalah contoh untuk proses ya yang ada di PLTU secara lebih lengkap. Ini adalah simulasi ya prinsip kerja dari pembangkit listrik tenaga uap. Jadi ini Pak ya, air dari laut ya, nanti dipompa menuju ke kolam penampungan, nanti di situ dilakukan desalinasi ya atau reverse osmosis. Dari sini nanti dia dipompa lagi untuk dilakukan klorinasi. Setelah itu dipompa lagi dilakukan proses namanya demineralisasi. Nah, setelah itu baru nanti dia dipompa menuju ke boiler. Nah, ini boilernya Pak ya. Air dipompa ke sini, nanti di boiler ada burner tadi ya. Nah, dari boiler inilah nanti air yang dipanaskan pada temperatur tertentu akan berubah menjadi uap panas. Nah, uapnya ini nanti dialirkan ke turbin. Sehingga nanti turbin ini akan berputar. Karena uap yang bertekanan itu menghasilkan energi putar. Nah, karena turbinnya berputar, dikoppel dengan generator, generatornya akan menghasilkan listrik. Nah, uap yang digunakan tadi akan didinginkan oleh kondenser. Setelah dia dingin, ya, dia dipompa lagi menuju ke boiler. Sebagian nanti dibuang, ya. Nah, proses ini nanti berlangsung secara terus-menerus sampai nanti terjadi overhaul, ya. Untuk maintenance di sisi WTP-nya, ya. WTP itu Water Treatment Plant dan lain sebagainya. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Untuk prinsip kerja PLTU, ya.
Kalau Punagaya itu PLTU Pak ya? Ya Pak, PLTU Pak. PLTU. Ya prinsipnya hampir mirip ya. Kalau di sana airnya pakai air apa Pak? Air laut yang di apa untuk pendingin atau untuk eh, jadi WTP. steam Pak? WTP-nya. WTP-nya ya. Air laut Pak. Pakainya air Jadi laut ya. ya Pak. Prosesnya pakai DSAL atau pakai RO? RO Pak. Pakainya RO ya. Klorinasinya ada, Ada Pak. diminnya ada ya. Ada Pak. Ya. Kalau untuk pendingin generatornya pakai apa? Pendingin generator pakai eh pendingin air dari putaran turbin Pak. Dari kondenser. Oh iya Pak, air laut. Dari laut itu tadi dari Ya Pak. kondenser ya. Air yang Ya, didinginkan dari turbin ya. ya Itu Pak. untuk pendingin ya. Ya Pak. Oke ya. Itu untuk PLTU ya. Nah, PLTU hampir sama sebenarnya sih. Kalau pakai air laut ya seperti itu ya. Ada beberapa yang tadi pakai air apa? Sungai. Ada yang pakai air danau. Ada yang pakai air tadahu hujan. Itu untuk PLTU ya. Ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas semuanya? Kita lanjut ya. Nah, yang berikutnya adalah PLTGU. Pembangkit listrik tenaga gas uap. Atau sering dikenal dengan istilah HRSG. Atau singkatan dari Heat Recovery Steam Generator. Nah, ini contoh pembangkit listrik gas uap. Nah, di Indonesia punya banyak ya untuk gas uap ini. Kalau di Jawa ya ada di Jakarta ya, Muara Tawar ya, Muara Karang Bekasi, ada di Tambak Lorok Semarang, ada di Paiton Jawa Timur ya, ada di Gresik juga, ada di Banten ya, dan lain sebagainya. Ini penggeraknya gas uap. Di Sumatera juga banyak, di Kalimantan ya. Kalau Sumatera ya mulai dari Aceh sampai Lampung, termasuk Batam di Kepulauan Riau, itu juga banyak menggunakan gas uap. Nah, prinsipnya kalau untuk yang gas uap ada dua pembangkit, Pak ya. Pembangkit pertama dan utama yaitu pembangkit listrik tenaga gas. Ini yang ini, Pak. Dikenal dengan istilah gas turbin plant. Bisa difahami ya, Pak ya? Gas turbin plant. Jadi nanti di sini menggunakan turbinnya turbin gas. Ini ada turbin gas. Ya turbin gas itu ya mesin atau engine yang bahan bakarnya itu adalah gas. Nah, turbinnya nanti dikoppel dengan generator. Ya, turbin gas itu ya nanti prinsipnya seperti pembakaran di kendaraan, Pak ya. Yang pakai bahan bakar gas. Ya, seperti kita masak air yang pakai gas itu seperti itu. Nanti ada air intake, ada kompresor, nanti ada ya ini dibakar di turbinnya. Sehingga nanti menghasilkan energi putar. Energi putar turbin inilah yang nanti dikoppel dengan generator sehingga nanti generator menghasilkan listrik ya dikirim. Nah, pada engine gas turbin ini gas buang dari turbin gas itu temperaturnya masih tinggi, Pak. Maka sayang kalau kita tidak manfaatkan.
Nah, maka dibuatlah namanya heat recovery. Jadi panas hasil buang turbin gas itu dimanfaatkan untuk memanaskan air di boiler, Pak. Jadi di sebelah kiri turbin gas, di sebelah kanan steam turbine plant. Bedanya apa dengan PLTU? Kalau PLTU butuh bahan bakar, batu bara. Kalau PLTGU tidak butuh batu bara. Tapi butuhnya adalah gas buang dari turbin gas. Nah, sama prosesnya pada PLTU. Di sini sudah prosesnya adalah proses PLTU. Sama persis dengan tadi. Ada boiler, boiler masak air, airnya nanti berubah jadi uap, uapnya nanti dialirkan ke turbin, turbin untuk menggerakkan generator, generator menghasilkan listrik, listriknya dikirim ke transmisi. Jadi dalam satu pembangkit ada dua pembangkit di sini. Satu PLTG, satu PLTU. Sehingga kalau digabung menjadi PLTGU. Sampai di sini bisa difahami, Bapak-bapak sekalian? Izin bertanya. Ya, silakan Bapak. Yang PLTG itu gasnya dari mana, Pak? PLTG gasnya dari mana? Ya, PLTG gasnya nanti dari perusahaan gas. Nah, perusahaan gas ya nanti ada Pertagas, ya, ada Migas dan lain sebagainya, ya. Perusahaan gas biasanya di bawahnya Pertamina, ya. Ada PGN, ada Pertagas, ada Medco, ya, ada perusahaan-perusahaan lain lah, ya. Itu Pak ya. Nanti tinggal bangun ini aja. Ini kalau sekarang kan rumah-rumah juga sudah mulai pakai gas Pak ya. Bukan gas LPG yang di dalam tabung ya. Tapi gasnya langsung kita alirkan di pipa-pipa. Jadi nanti modelnya seperti itu Pak. Ya. Jadi gasnya ini nanti tidak pakai gas tabung ya. Kalau pakai gas tabung kan cepat habis. Ya nanti tinggal buka aja nih di mana ini? Di intake-nya, ya kan? Intake untuk fullnya. Kalau di pembangkit ya tinggal buka saja pakai kontrol valve kan. Kalau bebannya tinggi bukanya nyedotnya banyak, ya kan? Kalau bebannya rendah turun gitu kan. Ya seperti kalau kita langganan gas yang pakai PGN, perusahaan gas negara. Kalau Pak Tri Wahyudi tinggalnya di mana? Madiun, Pak. Madiun sudah ada perusahaan gas yang masuk ke rumah-rumah Pak? Yang pakai pipa Pak, yang nggak pakai tabung? Belum, belum, Pak. Belum ya. Surabaya sudah ya, kota-kota besar sudah. Surabaya, terus Jogja, Jakarta, Bandung, terus mana lagi ya? Medan ya. Tapi mungkin belum semuanya. Jadi nanti kita nggak perlu lagi antri apa Pak? Nggak perlu antri apa? Yang tabung itu Pak ya, tabung melon atau tabung yang apa warna merah atau warna pink atau warna apa Pak ya. Nanti kita kalau butuh tinggal ya otomatis kan. Jadi nggak ada istilah nanti kita kehabisan gas Pak ya. Kecuali PGN-nya kehabisan stok gas. Kalau PGN-nya kehabisan stok gas ya bisa terjadi. Paham semuanya? Ya, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait PLTGU ya? Pak, izin tanya Pak. Ya, silakan Pak Munawar. Pak, kalau di PLTGU atau PLTU itu misalnya turbinnya berhenti dan eh, start stopnya itu loh Pak, ada kayak motor startnya nggak ya Pak? Atau dia cuma mainin tekanan dari uapnya? Ya, ini penting sekali karena pertanyaan bagus ya.
Ini terkait dengan operasional pembangkit. Pembangkit itu sekali running, ya kan? Nanti berhentinya setahun, Pak. Ya, jadi nggak ada start stop. Tapi kalau PLTGU biasanya start stop. Karena kalau PLTGU biasanya tidak untuk base load. Jadi kalau di PLN itu ada pembangkit yang fungsinya sebagai base load. Kalau yang sebagai base load itu nggak pengaruh, ya kan? Setiap hari dia bangkitkan sekian, cenderungannya konstan. Itu biasanya PLTU. Kenapa kok PLTU dipakainya base load? Karena PLTU itu kan nggak bisa cepat menaikkan maupun menurunkan, Pak ya. Karena harus masak air tadi, Pak. Karena harus masak air. Masak air itu butuh waktu, nggak bisa cepat, ya. Jadi PLTU untuk startingnya butuh waktunya itu kalau yang dari cold start itu bisa 24 jam, Pak. Lama, Pak ya. Kalau yang hot start ya bisa 8 jam. Kalau warm ya, warm itu anget ya. Kan ada cool, cool itu dingin, dingin itu dari mati ya. Dari misalkan kalau pembangkit itu maintenance kan berarti mati shutdown kan. Untuk startingnya lagi nanti butuh waktu lama, Pak. Semakin besar ukuran pembangkitnya, waktunya lebih lama. Nah, maka PLTU itu tidak untuk start stop, Pak ya. PLTU itu untuk apa? Base load. Paham ya, Pak ya? Nah, yang start stop itu apa biasanya? Yang start stop itu yang startnya cepat ya, seperti tadi ya. PLTG, PLTGU, PLTD diesel ya. PLTA, PLTA cepat ya. Kalau PLTGU karena ada U-nya biasanya tidak untuk start stop. Dia paling nanti mainnya di pembebanan. Oh, kalau malam hari pembebanannya naik, kalau siang hari turun biasanya seperti itu, Pak. Ya. Ini terkait untuk apa? Pengoperasian pembangkit listrik ini ya. Nah, untuk startingnya gimana? Startingnya lama, Pak ya, prosesnya panjang. Prosesnya sangat ini ya. Termasuk nanti untuk ini kan, kalau di pembangkit itu kan prosesnya kan harus sinkron. Nah, untuk sinkron itu prosesnya panjang. SOP-nya mungkin panjang. Kecuali kalau genset mah cepet, Pak ya. Genset itu kan startingnya paling 5 detik, 10 detik, Pak ya. 5 detik, 10 detik bisa langsung running ya. Habis di running itu kan mau dibebani berapa nggak masalah. Tapi kalau PLTU nggak bisa ya. PLTU itu bebannya harus kecil dulu ya. Nanti dinaikkan sedikit, terus seperti itu. Sampai dibebani full itu butuh waktu yang sangat lama ya. Nah, kalau PLTG lumayan lebih cepat. PLTG ya sekitar 15 sampai 30 menit ya. Ini karakteristik dari pembangkit. Kalau PLTA ya karena kan pakainya air ya. Asalkan airnya udah muter turbin ya, turbinnya muter generator, kecepatannya sudah apa namanya? Sinkron ya. Maka kan frekuensinya konstan tuh. Begitu frekuensi konstan, tegangan konstan masuk ke sinkron ya sudah. Nanti tinggal naikkan beban sedikit demi sedikit ya. Itu Pak ya kira-kira untuk operasional pembangkit ya. Bisa difahami? Nah, kalau di KAI gimana? KAI kan pakainya kan genset ya. Untuk yang apa namanya? Yang KRD tadi. Yang di keretanya KRD. Nah, kalau KRD itu kan mungkin satu gerbong gensetnya berapa itu, Pak? Satu atau lebih dari satu? Ada yang tahu ya di KAI? Nah, kalau Sa- yang berapa, Pak, jumlah gensetnya? Satu biasanya, Pak. Satu. Oh, kalau satu kan berarti nggak butuh sinkron, Pak ya. Kalau satu mah yang ya berarti kan dia stand alone. Dia hanya untuk melayani beban sesuai dengan kemampuan dari gensetnya. Misalkan gensetnya kemampuannya 1.500. Ya maka bebannya biasanya dibatasi 80%. Nah, kalau kalau di jaringan itu kan butuh sinkron tuh, Pak.
Butuh sinkron. Sinkron itu apa? Sinkron itu paralel. Semua pembangkit itu menahan beban yang sama. Itu namanya sinkron ya. Beroperasi secara paralel. Nah, untuk paralel itu ada persyaratan. Syaratnya apa? Tegangannya harus sama, frekuensinya harus sama, dan urutan fasenya harus sama. Kalau nggak sama gimana? Ya nggak bisa sinkron. Kalau nggak bisa sinkron gimana? Ya nggak bisa jualan listrik, Pak ya. Ini kalau di Punagaya dia gagal sinkron ya nggak bisa masuk PLN, nggak dapat bayaran, Pak. Kalau gagal sinkronnya sehari, berarti sehari itu rugi, Pak ya. Maka biasanya nanti ada panel sinkronisasi, baik yang secara otomatis maupun secara manual. Ya, bisa difahami ya, Bapak-Bapak sekalian ya. Nah, genset juga bisa diparalel, bisa. Misalkan ya, saya punya gensetnya 1000 MVA 2. Bebannya misalkan 1500. Kalau satu kan tidak kuat toh Pak, ya kan? Maka saya butuh duanya, saya operasikan secara sinkron. Nah, nanti pembagiannya bagaimana ya? Pembagiannya bisa pakai drup, bisa pakai ISO. Kalau pakai ISO, beban 1500 tadi dibagi 2. Masing-masing genset dibebani berapa? 750. Paham, Pak? Nah, kalau yang pakai drup gimana? Yang pakai drup yang satu saya bebani 800. Nah, sisanya nanti tak kasihkan genset satunya. Itu namanya drup, ya. Paham ya, Pak ya? Ini terkait nanti operasi paralel generator. Nah, kalau di jaringan PLN itu kan kemarin sudah interkoneksi, Pak ya. Kalau di PLN ya, PLN sudah interkoneksi. Nah, interkoneksi gimana? Ya, nanti interkoneksi. Ini saya jelaskan dulu yang di transmisi. Mungkin Pak Hartoyo belum memberikan secara detail ya. Saya masukkan contoh kasusnya kalau yang paralel ya. Ini yang paralel seperti ini nanti. Contohnya begini, paralel generator itu. Nah, ini kemarin sudah disampaikan Pak Hartoyo belum? Jadi di saluran transmisi ya, semua pembangkit dan gardu induk terhubung dalam sistem yang saling terkait. Nah, ini misalkan pembangkitnya di mana ini? Ini Suralaya itu kan nama pembangkit, Pak ya. Suralaya itu nama pembangkit. Nah, di sini ada pembangkit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini zaman dulu 7. Sekarang ada 8. Gresik ini nama pembangkit di sini, Pak. Ini Grati, ini nama pembangkitnya di sini. Ini Python, ini pembangkit. Ya, gambarnya ini pembangkit. Tanjung Jati, Jepara, ini pembangkitnya, unitnya ada 2. Mana lagi yang pembangkit? Saguling ini pembangkit. Yang selain pembangkit itu adalah gardu induk. Ya, ini pembangkit ini pembangkit. Cirata ya, Jawa Barat. Kalau Cawang ini bukan pembangkit, gardu induk. Muara Tawar pembangkit, ini pembangkitnya ada banyak. Ungaran ini adalah pengatur beban, gardu induk. Nah, ini semua terhubung Bapak-bapak ya. Kenapa kok perlu interkoneksi? Kalau dengan interkoneksi itu supaya bisa dilakukan namanya apa? Ekspor, impor. Apa yang diekspor, apa yang diimpor? Yang diekspor dan diimpor itu energi listrik. Misalkan Jawa Timur, Python misalkan di sini dia ada masalah atau gangguan, maka pembangkitnya shutdown. Maka Jawa Timur bisa blackout, Pak ya. Karena Python bermasalah. Maka bisa ditransfer listriknya dari Jawa Barat, ya kan?
Dari Banten melalui Jawa Barat, melalui Jawa Tengah, kirim ke Jawa Timur. Ini Pak ya. Oh, di sini ada masalah. Ini lepas. Nanti dia disuplai dari tempat lain. Nah, ini fungsinya menggunakan jaringan interconnect. Nah, interkoneksi ini semua pembangkit beroperasi dalam kondisi sinkron. Bisa difahami, Pak? Sinkron itu paralel, ya. Semua pembangkit menyangga beban secara bersama-sama. Ya. Beban di seluruh, ini kan di Jawa nih, Pak, ya. Ini di Jawa. Beban di seluruh Jawa ditanggung bareng-bareng oleh semua pembangkit. Sehingga nanti kalau ada pembangkit satu yang dia itu nggak mampu, ya disuruh lepas saja. Sama PLN ya. Oh, kamu lepas saja. Setelah dilepas, yang lain itu menyesuaikan. Kalau nggak bisa menyesuaikan gimana ya? Ada pemadaman. Itu ya. Karena kemarin listrik itu nggak bisa disimpan. Oh, ada yang lain mau ditanyakan? Silakan. Sudah jelas? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Ya. Kita lanjutkan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Indonesia belum punya. Punyanya masih dalam bentuk skala laboratorium, yaitu di Yogyakarta. Tepatnya di Babarsari, Pak. Jadi kalau Bapak ingin nyari PLTN di Indonesia, yang ada hanya di Babarsari. Babarsari itu kampus, dekat kampusnya UPN. Dekat kampusnya apalagi sana? Atma Jaya. Nah, di sana, Pak ya. Kalau yang dari Jogja ngerti ya? Babarsari. Nah, PLTN ini mirip PLTU. Bedanya apa? Bedanya dia tidak menggunakan boiler, tetapi menggunakan reaktor nuklir di sini. Jadi reaktor nuklir nanti ada reaksi nuklir berupa fisi. Nah, dari reaksi fisi ini nanti akan muncul energi panas, panasnya didinginkan pakai air, airnya berubah jadi uap. Nah, secara sederhana saya gambarkan seperti ini. Ini adalah prinsip kerja pembangkit listrik tenaga nuklir. Ini reaktornya, Pak. Bahan bakarnya apa? Bahan bakarnya adalah di sini, pelet uranium, Pak. Pelet uranium. Nah, nanti pelet ini masukkan ke dalam tabung, nanti ditembak pakai sinar gamma, yaitu ditembak dengan menggunakan elektron gun. Karena pelet itu ditembak, maka dia akan pecah. Nah, pecahannya dia nanti akan bergerak dan menabrak atom lain. Sehingga terjadi reaksi berantai. Nah, karena di sini terjadi reaksi berantai, maka akan muncul energi. Bentuknya energi panas. Maka di sini karena panas sangat tinggi perlu didinginkan. Dinginkannya pakai air. Nah, air yang digunakan untuk mendinginkan, air akan berubah menjadi uap. Oh, sini nggak ada suaranya. Ada suaranya enggak, Pak, saya, Pak? Ada Pak, ada. Ada, Pak, ada. Oke ya, kita lanjut. Nah,
Air yang digunakan untuk mendinginkan energi tadi, air akan berubah menjadi uap. Nah, uapnya ini nanti digunakan untuk memutar turbin. Nah, turbin sama dikoppel dengan generator, dia nanti akan menghasilkan listrik, dikirim ke saluran transmisi untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Nah, uap yang digunakan untuk memutar turbin selanjutnya didinginkan oleh kondenser. Mendinginkannya pakai apa ya? Pakai air pendingin ini. Nah, sehingga nanti air ini akan menjadi siklus, Pak ya. Airnya yang didinginkan dikirim lagi ke pendingin untuk reaktor, Pak ya. Jadi di sini tidak ada boiler. Adanya pendingin untuk reaktor. Nah, karena menggunakan radioaktif, di sini bahayanya sangat tinggi. Risiko dan bahayanya sangat tinggi, Pak. Apa risiko bahayanya? Karena di sini radioaktif, maka radioaktif ini akan sangat berbahaya kalau sampai keluar. Ada yang masih ingat peristiwa di mana, Pak? Yang pertama peristiwa kebocoran reaktor nuklir yang sampai terjadi ledakan di pembangkit listrik tenaga nuklir Chernobyl. Chernobyl itu sekarang dikuasai oleh negara yang namanya Ukraina. Chernobyl dulu miliknya Uni Soviet, Pak. Sekarang masuk wilayah Ukraina. Dulu di Chernobyl terjadi namanya adalah kebocoran reaktor yang hingga menyebabkan ledakan. Sehingga radiasinya terbang kemana-mana. Kejadian itu sudah lebih dari 20 tahun. Tetapi sampai sekarang Chernobyl masih menjadi kota mati, Pak. Karena tidak berpenghuni. Karena radius sampai berapa kilo itu masih sangat berbahaya. Sehingga orang dilarang untuk memasuki daerah itu. Nah, yang kedua itu adalah kejadian yang menimpa pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima, Jepang. Kalau ini belum lama, Pak ya. Zaman dulu Jepang kena tsunami yang besar itu, Pak. Pada saat terjadi tsunami, maka pembangkit ini kan goyang, Pak ya. Air yang ada di sini kan goyang. Untungnya nggak sampai pecah. Hanya terjadi kebocoran yang sangat kecil. Nah, oleh Jepang, air yang digunakan untuk mendinginkan ini, Pak, disimpan selama 3 tahun. Jadi setelah gempa, pembangkit listrik nuklir Fukushima itu tidak diaktifkan lagi. Airnya yang digunakan untuk pendingin di sini semuanya disimpan selama 3 tahun. Setelah 3 tahun dibuang ke laut. Apa yang terjadi? Ya, banyak negara yang komplain. Di antaranya yang paling dekat itu ya Cina dan Korea. Karena dikhawatirkan air pendingin PLTN Fukushima mengandung radiasi. Jadi kalau kita mau bangun di Indonesia yang dikhawatirkan apanya, Pak? Radiasinya, Pak ya. Belum nanti limbah nuklirnya, Pak. Ini limbah nuklirnya kira-kira mau dibuang di mana? Kalau dibuang di darat ya tentu ya
daerah-daerah mesti nggak pada mau Pak ya, Pemda-pemdanya Pak ya. Nah kira-kira buangnya kemana ya? Harus ditanam di dasar laut. Tanam di dasar laut yang dalam waktu lama nggak akan bisa muncul gitu Pak ya. Karena itu sangat berbahaya ya. Nah, ini contoh pembangkit listrik tenaga nuklir di Eropa ya. Eropa cukup besar pembangkit listrik tenaga nuklirnya karena Eropa itu kenapa Eropa itu pengen pembangkit listriknya bersih ya? Ya karena mereka udah punya nuklir, Pak. Karena mereka tidak punya batu bara. Kalau Indonesia kan cadangan batu bara kita kan melimpah ya. Ini yang nuklir ya. Yang berikutnya apa? Pembangkit listrik tenaga diesel. Kalau diesel ya ini pembangkit listrik seperti genset biasa Pak ya. Baik yang kecil maupun yang besar. Kalau ini genset yang ukurannya cukup besar dan banyak jumlahnya. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 buah PLTD. Nah kalau yang ukuran kecil seperti ini mungkin yang banyak dipakai di ini Pak ya. KAI atau yang banyak digunakan untuk backup energi listrik ya. Nah, genset komponennya apa saja ya? Di sini ada mesin dieselnya nomor 1, nomor 2 di sini nanti ada generatornya. Nah, nomor 4 di sini ada AVR. Biasanya AVR itu ukurannya kecil, Pak ya. Rangkaian elektronika. Terus berikutnya nanti ada tangki bahan bakar ya. Yang berikutnya itu ada sistem pendingin. Pendinginnya ada 2 kalau genset, Pak ya. Pendingin apa yang pertama, Pak? Ini pendingin pakai apa? Air, Coolant. Pak. Ya, pakai coolant, Pak ya. Atau air ya. Yang kedua pendingin pakai Darah. udara ya. Ini pendingin untuk genset. Yang berikutnya ada apa ini? Nomor 6. Pelumas atau lubrikasi. Nah, yang berikutnya ada apa? Genset biasanya startingnya pakai apa? Genset startingnya pakai Aki, Pak. biasanya butuh berapa volt, Pak, untuk akinya, Pak? 24 volt, Pak. Akinya 24. 24. Satu aki berapa tegangannya, Pak? Jarang minum ya, nih, Em? Iya. Satu aki tegangannya berapa? 12, Pak. 12. Berarti kita butuh Ayo. berapa aki, Pak? Bah. 2 aki, Pak. Butuh 2 aki. Dipasang paralel atau seri, Pak? Seri, Pak. Seri atau paralel? Boleh. Seri, Pak. Dipasang secara seri ya. Jangan kebalik dipasang paralel. Kalau dipasang paralel ya nanti untuk starting nggak bisa. Karena kalau dipasang paralel tegangannya tetap 12. Kok ya, Em? Maka di sini dia harus dipasang secara seri ya. Ini 2 aki dipasang seri. Baik aki kering Nggak lupa. Nggak mana lagi lah. maupun aki basah. Kalau di KAI biasanya pakainya aki apa, Pak? Basah, Pak. Aki basah, Pak. Aki basah. Kalau aki basah, akinya butuh maintenance, Pak ya. Iya, Pak. Kalau aki kering, free maintenance.
Ya paling bersih-bersih aja dari kotoran. Kalau basah kan nanti kita harus ngisi airnya secara periodik ya. Nah ini terkait dengan untuk genset. Nah genset nanti pengoperasiannya bagaimana? Maintenance-nya seperti apa? Agar genset ini awet ya, agar genset ini performanya bisa baik. Kalau di KAI biasanya mereknya apa, Pak? Genset itu biasanya mereknya apa ini? Parkin, Volvo, dan NTU, ada juga Pak. Ada Volvo, ada Pak. Volvo. Apalagi selain Volvo? Caterpillar Pak. Caterpillar ada, ya. Apalagi Parkin Pak. Pak. Perkin ada, ini Perkin. Mitsubishi ada, Tidak ada Pak. Cumin, Tidak ada Pak. Scania. Scania ada Pak. Nah, ini merek-merek ya, merek-merek genset. Nah, ini kalau di Indonesia merek genset itu banyak sekali yang beredar. Dari yang merek-merek yang sudah punya nama ya seperti Cat ya kan, Volvo, Perkin, Cumin, Scania, Mitsubishi ya. Ini merek-merek genset banyak sekali. Kalau yang merek Cina ada nggak, Pak? Kalau KAI kan gerbong ininya kan beberapa pakai Cina, Pak ya. Yang MRT kemarin kan Cina ya, yang menang ya. Oh, MRT ya. Kalau KRL pakainya mana, Pak? Jepang atau mana, Pak? Atau buat sendiri di Inka, Pak? Kalau gerbongnya mungkin udah bisa buat sendiri ya, Pak ya. Cuma kalau lokonya sama mesinnya ya mestinya belum ya. Ini yang terkait dengan teknologi ya. Nah, ini banyak kita mau pakai yang mana enggak masalah ya. Untuk genset ya yang penting ya kinerjanya baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan terkait dengan ini. Pembangkit listrik tenaga diesel ya. Nah, kita bahas yang berikutnya Bapak yaitu izin bertanya Pak. ya silakan Bapak, silakan. Mengenai pembangkit listrik tenaga diesel ya Pak ya. Di Ah, PT Kereta Api kan ada banyak tipe dari pembangkit itu sendiri Pak. Setelah itu ada beberapa pembangkit sih Pak. Setelah starting sih Pak, RPM sama frekuensinya itu tidak mau standar sih Pak, 1500 dan frekuensinya tidak mau sesuai standar Pak. Terlalu tinggi atau terlalu rendah. Setelah itu setelah melakukan starting itu harus dilakukan penyetelan ulang Pak. Kira-kira itu seperti apanya ya Pak ya? Apakah AVR-nya, apakah ada yang lain gitu Pak? Terima ya, kasih. terima kasih Pak Tulus ya. Ini pertanyaan bagus. Jadi tadi ya, yang namanya pembangkit itu yang dihasilkan itu ada dua, yaitu apa tadi? P sama Q, Pak ya. P itu adalah daya aktif satuannya watt, Q itu daya reaktif satuannya var. Nah, untuk mengatur P dan Q ya, itu nanti dia terkait dengan F dan V. F itu frekuensi, V itu terkait dengan tegangan ya. Nah, yang terkait dengan frekuensi yang bertanggung jawab apa?
Yang bertanggung jawab itu kalau di pembangkit umum yang bertanggung jawab ini, Pak. Apa Pak namanya? Governor. Bisa dipahami, Pak? Nah, kalau di genset yang bertanggung jawab apa? Yang bertanggung jawab namanya adalah apa, Pak? Speed control, Pak ya. Speed control ini nanti yang akan mengatur. Yang diatur itu apa toh, Pak? Yang diatur itu buka tutupnya bahan bakar. Bisa difahami, Pak ya? Yang diatur apa, Pak? Buka tutupnya bahan bakar. Kalau di PLTU namanya adalah, ya tadi yang diatur itu kontrol valve. Nah, kalau yang di genset itu kan sebenarnya pencampuran antara bahan bakar dan udara. Nah, kalau pengaturan speednya itu tidak bisa mencapai kecepatan sinkron, akibatnya apa? Akibatnya frekuensinya naik atau turun. Bisa difahami, Pak ya? Nah, pertanyaannya naik turunnya apakah masih dalam batas normal atau melebihi batas normal? Ya, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau naik turunnya kecil ya masih dalam toleransi, tapi kalau naiknya sudah di luar batas normal, ya harus kita lakukan adjustment. Nah, jadi kalau frekuensinya kok sering lompat-lompat, berarti masalahnya ada di speed control pada mesin diesel. Mesin diesel kan nanti prosesnya kan pembakaran dalam, Pak ya. Jadi diesel itu kan nanti prosesnya pembakaran dalam. Pembakaran dalam itu nanti pencampuran antara bahan bakar yang diinjeksikan ke ruang bakar dan udara. Nah, ini kan harus pas, Pak ya. Terlalu bahan bakarnya terlalu banyak, maka speednya akan berpengaruh. Demikian juga kalau terlalu banyak udara, maka di sini butuh pengaturan. Nah, pengaturan di sini melibatkan kalau yang sekarang itu kan kontrolnya sudah elektronis, Pak ya. Electronic full injection itu teknologinya kan, Pak. Nah, yang kedua itu kan faktornya mekanis. Mungkin di elektronisnya sudah benar, tapi di mekanisnya mungkin sudah tidak tepat, udah aus ya. Kita sudah misalkan buka sekian, tapi di dalam kontrol valve-nya tadi nggak bisa buka sekian. Maka yang dimasukkan di bahan bakar itu tidak tepat. Akibatnya apa? Frekuensinya naik atau frekuensinya turun. Sehingga ya kita butuh adjusting tadi. Bisa difahami, Pak? Jadi masalahnya ada di mana? Speed control. Yang ada di mana? Yang ada di mesin diesel. Itu terkait dengan apa, Pak? Frekuensi. Nah, yang kedua, kalau terkait tegangan, yang bertanggung jawab yaitu adalah eksitasi. Nah, eksitasi yang melakukan pengakuran namanya adalah AVR. Kalau frekuensinya kok sering naik turun, kemungkinan AVR-nya sudah tidak sensitif. Nah, ini nanti ya bisa solusinya dilakukan penggantian. Supaya nanti tegangannya konstan. Sampai di sini bisa difahami, Pak? Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Yang belum jelas? Itu terkait dengan pengaturan ya. Pengaturan dari apa namanya? Parameter-parameter untuk keluaran generator. Sudah jelas yang tanya tadi? Jelas, Bapak. Makasih, Oke. Pak. Ya, sama-sama, Pak ya. Itu tadi terkait dengan pengaturan dari generator. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan yang lain. Sudah cukup?
Nah, ini saya jelaskan lebih lanjut supaya nanti lebih jelas. Terkait dengan pengaturan generator. Sebentar, Pak. Sudah bisa dilihat, Pak? Belum, Pak. Oh, belum muncul, Pak. belum muncul? Sudah, Pak, sudah. Sudah, oke. Ya, ini Pak ya. Jadi di generator itu parameter yang dihasilkan generator tadi saya jelaskan ada berapa, Pak? Ada dua. Apa saja? Yang pertama daya aktif dan daya reaktif. Ini satuannya watt, ini satuannya watt. Nah, tadi terkait dengan generator itu parameter quality-nya ada dua juga. Yang pertama frekuensi, yang kedua adalah tegangan. Nah, siapa yang bertanggung jawab di VAR dan tegangan? Yaitu eksitasi. Eksitasi itu kan arus medan, Pak ya. Pengaturan arus medan ke rotor. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Namanya AVR. AVR itu singkatan Automatic Voltage Regulator. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap daya aktif dan frekuensi? Yaitu governor. Kalau di mesin diesel namanya speed control. Kontrol kecepatan. Apa yang diatur? Yang diatur buka tutup dari bahan bakar dan udara. Bisa difahami ya Pak ya? Kalau di mesin diesel kan pembakarannya pembakaran dalam ya itu. Nah, kalau saya gambarkan seperti ini ya. Ini turbin, ini yang ngatur itu namanya governor. Governor itu nanti ngatur bahan bakarnya di sini. Nah, nanti untuk tegangan keluaran yang ngatur adalah AVR, mengatur eksitasi. Sampai di sini bisa dipahami semuanya? Nah, eksitasi itu gimana sebenarnya? Eksitasi itu kan memberikan arus DC kan? Nah, arus DC itu nanti diberikan ya. Sumbernya dari mana? Bisa dari keluaran generator, nanti disearahkan, ada rectifiernya, baru nanti diatur oleh AVR. Ini yang digunakan untuk pengaturan tadi tegangan dan arus. Kalau frekuensinya itu goyang-goyang, berarti speed controlnya itu ada yang bermasalah. Nah, solusinya gimana? Ya di overhaul, Pak ya. Paham ya, Pak ya? Dilakukan overhaul di situ di speed controlnya. Kita bersihkan, kita cek lagi, kita set supaya nanti nggak perlu nyeting-nyeting. Kalau yang bermasalah itu tegangannya, solusinya nanti AVR-nya diganti. Bisa dipahami semuanya? Kita sudah sampai jam 9.52. Ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan, ada yang mau tanya lagi? Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ya. Nah, terkait mesin diesel, saya jelaskan prinsip kerja mesin diesel. Ini tadi ya, mesin diesel. Mesin diesel itu adalah mesin pembakaran dalam. Sudah bisa dilihat ini? Karena kalau PLTD kan mesinnya mesin diesel, Pak ya. Sudah bisa belum? Ya, Pak. Sudah. Nah, terkait dengan mesin diesel itu menggunakan prinsip
pembakaran dalam. Apa yang dimaksud pembakaran dalam? Mesin pembakaran dalam atau dikenal sebagai motor bakar atau engine, yaitu mengubah energi kimia itu bahan bakar dicampur dengan oksigen, dipicu oleh pemantik panas. Nah, prinsipnya kalau mesin diesel menggunakan 4 tak atau 4 langkah. Nah, prosesnya apa? Nah, ini di sini Pak ya. Ini kemarin segitiga api. Segitiga api harus terjadi di sini. Kalau nggak terjadi di sini ya nggak terjadi pembakaran. Apa yang dibutuhkan? Yang pertama adalah proses intake. Apa itu intake? Intake itu adalah pemasukan bahan bakar dan udara. Bahasa Indonesianya ya hisap ya. Apa yang dihisap? Yang dihisap itu bahan bakar dan udara. Nah, ini nanti ada pengaturannya di sini. Kita atur ya supaya nanti pencampuran bahan bakar dan udara itu pas. Paham ya Pak ya? Kalau di kendaraan kan yang ngatur namanya apa Pak? Kalau zaman dulu namanya apa? Karburator. Karburator. Kalau sekarang namanya ECU, Pak. ECU. ECU itu singkatannya apa? Electric Control Unit. Elektronik apa elektronik ya. Electronic Control Unit ya. Jadi pengontrolannya secara elektronik. Jadi nyampurnya ya itu tidak manual lagi. Kalau pakai karburator kan pakai perasaan Pak ya. Kadang-kadang terlalu besar, suaranya gimana Pak? Kalau terlalu besar Pak? Suaranya kan keras tuh ya. Kadang-kadang terlalu kecil. Kalau terlalu kecil gimana Pak? Kalau gasnya kecil mati tuh Pak. Bapak pernah naik motor kalau di lampu merah mati Pak. Ya berarti pengaturan karburatornya jelek gitu kan. Kalau terlalu besar kayak nyendal-nyendal Pak ya. Maka kalau sekarang pengaturannya pakai elektronik. Kalau pakai elektronik gimana Pak? Diprogram ya. Ada yang pernah program ECU Pak? Ya biasanya kalau Bapak nanti mau balapan ya kan, ECU-nya bahkan jangan pakai ECU standar Pak ya. Kalau pakai ECU standar lawannya udah di depan 15 meter kita belum jalan Pak. Maka kita harus apa? Harus istilahnya dicuning Pak ya. Paham ya Pak ini ya? Nah, itu untuk pengaturan di situ. ECU-nya berarti nanti Electronic Control Unit-nya. Apa yang diatur? Bahan bakar dan udara. Nah, setelah bahan bakar udara itu dihisap, dimasukkan ke dalam blok mesin, selanjutnya nanti proses yang kedua dia apa, Pak? Kompres atau ditekan ya dengan tekanan tertentu. Setelah ditekan nanti diinjeksi apa? Pakai pemicu panas. Kalau mesin bensin pakai apa, Pak? Pemicu panasnya pakai Busi, Pak. Busi, Pak. busi, ya kan? Kalau mesin diesel nggak pakai busi, toh, Pak? Pakainya injektor, ya, injektor panas. Nah, tadi teori segitiga api ketemu, Pak, ya. Ada bahan bakar, ada oksigen, ada panas di situ. Maka dari situ muncul apa, Pak? Api. Maka prosesnya namanya power. Terjadi ledakan bues itu Pak ya. Tapi ledakannya di blok mesin. Nah setelah terjadi ledakan, langkah berikutnya adalah exhaust atau rilis. Mengeluarkan energi hasil pembakaran ke knalpot. Nah proses ini berlangsung terus-menerus. Ya, paham nih Pak? Sehingga nanti kan ini muncul gerakan engkol Pak di sini ya.
Nah, gerakan engkol nanti di sini disambung dengan namanya roda apa, Pak? Roda gila. Roda gila. Padahal sebenarnya bahasa Inggrisnya bukan roda gila kan? Bahasa Inggrisnya apa, Pak? Flywheel. Flywheel. Fly itu artinya apa? Bang, Pak. Terbang. Loh kok diterjemahkan jadi gila, Pak? Karena orang Indonesia itu bingung, kok roda kok bisa terbang? Gampangannya diterjemahkan roda gila. Gendeng, Pak. Nah, roda gendeng tadi ya. Nah, setelah disambung dengan flywheel nanti dikoppel dengan poros. Nah, porosnya nanti dikoppel dengan sehingga generatornya muter. Paham ya, Pak, prinsip kerjanya? Cukup? Kita break dulu. Setelah break nanti dilanjut latihan soal ya, Mbak Via ya. Soalnya sudah saya share ya. Nanti ketemu lagi dengan saya jam 10.45 ya. 30 menit cukup ya latihan soal ya. Oke. Oke, cukup, Pak. Oke, terima kasih. Saya mohon izin live Baik. sebentar masuk kelas ya. Baik, Bapak. Oke, Nanti terima akan saya lanjutkan kasih. begitu. Iya, Bapak.